Bismillahirrahmanirrahim. Para murid, para santri, para pemirsa, selamat siang, sugeng rahayu semua. Ini tanggal 10 bulan Mei tahun 2022 Masehi. Pada video kali ini guru memberi judul di balik layar kehidupan, ya. Video ini berangkaian dengan video yang tadi yang diberi judul Kitab Nogopertolo, ya. Ini sangat penting juga, pembelajaran yang sangat istimewa bagi bangsa manusia. Para pemirsa, para murid, ketepatan sekali guru membawa globe perwakilan dari sketsa bumi. Miliaran masa lampau, ya, ini. Miliaran masa lampau setelah bumi dibuat, bumi tercipta, terbuat, dan terbentuk. Di situ sudah mengandung dan sudah ada siklus pemelihara, ya, dari bumi yang ditempati manusia, makhluk bangsa manusia seperti kita ini, sudah terbentuk hukumnya dan siklusnya. Itu miliaran tahun. Secara metafisika, secara metrik, sudah terbentuk dengan sistemnya. Nah, dari sistem itu juga sudah miliaran tahun bangsa dewa sebelum ada manusia itu sudah membuat aturan, sudah memberi sistem untuk menjaga kesinambungan agar hukum ini bergerak stabil dan sesuai apa yang diharapkan Sang Maha Pencipta. Dan dari peninggalan para moyang atau para dewa, seperti di kaset yang tadi, guru sudah menerangkan dengan bahasa yang tepat. Ada yang disebut makanya Nogo Dino, Nogo Sasi, Nogo Taun, Nogo Windu. Dan di dalam bahasa yang diwariskan oleh para moyang alur leluhur kita, maka ada password yang disebut Assalamualaikum dinten pitu pekenan gangsal dino sasi tahun windu. Itu sebenarnya password, ya, para murid, para santri, agar manusia penghuni yang di bumi itu mengharapkan keselamatan, biar keluar dari rotasi yang dimaksud, jangan sampai dimakan jajil lan iblis setiap harinya atau setiap bulannya atau setiap tahunnya atau lepas dari putaran windu. Nah, ini diberi contoh kayak gini. Jadi di dalam dunia seperti ini, ya, para murid, para santri, ya, setiap benua ini segala sesuatu yang sangat luar biasa, ya, karena apa yang diajarkan guru ini adalah ilmunya para dewa atau utusan Sang Maha Tuhan untuk memelihara galaksi, untuk memelihara bumi. Makanya tidak banyak manusia yang tahu. Dan ini sangat penting, aku selaku guru wajib menyampaikan agar peradaban di bumi dan bumi menjadi peradaban yang sinergik, ya. Untuk menjaga keseimbangan bumi ini ada tadi yang disebut, ya, Nogo Dino, Nogo Sasi, Nogo Taun, dan Nogo Windu. Itu bila diterangkan, setiap lingkaran manusia ada yang disebut hari. Itu tanpa disadari manusia tidak bisa melihat frekuensi itu. Itu ada kerajaan yang tidak nampak, ya. Sulit untuk dideteksi oleh manusia karena frekuensinya tidak sama. Itu frekuensinya para dewa. Itu ada kerajaan tertentu, itu di sisi yang lain. Itu nanti ada yang bisa diterangkan bangsa jin, bangsa dewa, bangsa siluman. Nah, itu yang menjaga dari lingkaran bumi ini. Nah, ini sudah
miliaran tahun sampai sekarang dan sampai terus. Kalau toh itu nanti tidak seimbang, itu nanti masalah apa yang ada di bumi ini. Tapi pun juga tidak akan menjadi masalah karena sistemnya yang melindungi, yang menaungi, yang menjaga unsur bumi ini sudah sistematis dan sangat akurat. Cuman yang jadi permasalahan, kalau sistem ini tidak terarah, apa-apa yang ada di bumi ini disiklus dari sistem itu. Maka nenek moyang, para leluhur, dan aku selaku guru tadi sudah menerangkan. Siapapun alam tidak melihat bangsa ini akan dibuat tumbal. Ya. Artinya sistem atau siklus ini tidak melihat manusia itu beragama apa, atau mempunyai keyakinan apa, atau Tuhanmu siapa. Bila tidak simetris dengan hukum rotasi metafisika alam ini, itu dibantai, bahasa dikorbankan untuk tumbal dimasukkan di bumi. Lantas kalau sudah mengerti rahasia-rahasia kehidupan seperti ini, lantas bagaimana guru yang disebut katanya nanti masuk surga. Nah, makanya tidak semudah itu manusia digambarkan surga. Masuk surga tidak semudah apa yang digambarkan dan yang dijanji-janjikan kitab yang ada di dunia. Hanya amal, hanya berbuat baik, terus bisa masuk surga. Ada lagi yang sangat tidak rasional, hanya mengucap bahasa Arab la ilaha illallah masuk surga. Tidak. Itu bahasa pemahaman yang sangat tidak tepat atau salah. Karena untuk mencapai titik yang dikatakan surga, banyak hal sesuatu yang harus dilepas, banyak hal yang harus dilakukan. Makanya guru mengajarkan dalam ilmu dan pemahaman yang lain, manusia tidak dibutuhkan kebaikan juga. Nomor satu dibutuhkan ilmu dulu, ya. Ilmu pemahaman untuk membuat alur pikiran harus tepat. Tatkala ilmunya sudah benar, baru ditunjang dengan perilaku yang benar atau akhlak yang benar. Kalau pikirannya sudah benar, perilakunya benar, baru dituntun dan diharuskan bentuk syukurnya harus pun benar atau tepat. Nah, disitulah nanti manusia akan lepas dari putaran hari, bulan, tahun, dan windu. Disitulah jiwa nanti akan terlepas dari sistem namanya rotasi ini. Lantas bagaimana guru kalau melihat bumi ini bulat ini? Makanya setiap benua, setiap pulau, ya, setiap benua, setiap pulau, setiap negara, kalau sudah terkumpul dan berkumpul makhluk terutama bangsa manusia, sistem di situ mulai bekerja dan bergerak untuk memperhatikan gerak-gerik bangsa manusia yang tidak sinergik dengan sistem alam yang disebut hari, bulan, tahun, dan windu. Dia akan dibantai, dipakai bahan kekuatan atau dipakai tenaganya, dimasukkan di bumi. Makanya di luar alam kehidupan manusia, di atas bumi itu ada yang disebut, ada makanya dewa langit. Itu ada para pemirsa, para murid ya, diterangkan guru. Karena ini sesuatu siklus pemahaman metafisika yang mahakarya. Karena tidak semua manusia diberi ilmu dan pengetahuan ini. Karena keadaan dunia ini sudah tidak baik, maka guru mengajarkan agar kita, khususnya para murid dan santri, jangan sampai menjadi korban siklus di sini. Kalian akan ditumbalkan, dimasukkan di dalam perut bumi. Di situ ada siksa yang sangat pedih, ya. Lantas bagaimana untuk memahami lebih luas tentang dunia seperti ini? Kembali lagi kepada konsep tadi. Setiap benua, setiap pulau, setiap negara kalau sudah berkumpul bangsa manusia, disitulah sistem tadi yang disebut jajil dan iblis atau siklus dewa yang menjaga siklusnya alam. Siapa yang terlena, siapa yang keluar dari sistemnya akan dimakan. Nah, dari sistem penguasaan Nogo Dino, Nogo Sasi, Nogo Tahun, Nogo Windu, itu ada rangkaian masuk ke dalam bumi. Makanya di dalam bumi itu ada kerajaan itu.
Tidak banyak manusia bisa masuk di situ. Itu terselubung. Itu sesuatu hal benteng batasannya maha kuat. Tidak semua makhluk dibolehkan di situ kecuali dari golongan tertentu dan dibutuhkan ilmu kemampuan yang betul-betul luar biasa. Satu contoh ya. Bumi mungkin kalau dilihat dari planet memang kecil, tapi dilihat dari sudut pandang manusia, bumi ini besar. Di dalam itu ada sistem namanya kerajaan. Satu contoh, ada yang disebut namanya Nogogini. Di dalam perut bumi seluas ini, itu di dalam ada siklus. Ada kehidupan seperti manusia, bentuknya seperti kerajaan. Itu dewa penguasanya, namanya Nogogini. Ada lagi di dalamnya lagi nanti namanya, pernah dengar ilmu Nogo Ontorjo. Itu ada para murid ya, para pemirsa. Ada lagi yang terdalam, kalau di luar tadi ada Nogodino, Nogosasi, Nogotau, Nogowindu. Itu siklus di luar bumi metafisika. Itu nanti ada jaringan yang di dalam perut bumi. Itu nenek moyang kita, leluhur kita sudah memberi kode. Namanya Yangmu Ontobogo. Siapa guru sebenarnya beliau Yangmu Ontobogo? Yang Ontobogo adalah dewa yang menguasai putaran namanya Windu. Makanya beliau tuh menopang kekuatan bumi yang ada sebesar ini. Bila suatu negara atau suatu manusia kalau berkumpul, itu tidak ada suatu sistem yang mengena kepada dia, itu nanti dimakan atau dihabiskan, dipakai lagi, didaur ulang kembali. Lantas manusia ini gunanya apa di dunia? Maka di sini pentingnya ya para murid, para santri, bagi sebenarnya seharusnya pemimpin-pemimpin dunia itu mengerti sistem untuk menjaga perputaran bumi, siklusnya bumi. Itu harus sinergi. Untuk mengatur bumi ini sudah diajarkan para moyang. Makanya ditinggalkanlah sistem yang disebut di dalam agama Hindu kuno. Artinya bila diterangkan dengan pemahaman yang mudah, agama Hindu dan cara-cara Hindu itulah yang menjaga dan yang memelihara siklus di bumi agar bangsa manusia yang di bumi ini ada keselamatan dan kedamaian. Yang jadi problem, pemahaman itu hampir hilang, hampir punah dan ditinggalkan. Sehingga terjadinya sesuatu kehidupan yang di sana-sana itu diambil sukma nyawanya oleh bangsa yang di dalam ini, didaur ulang kembali. Ini untuk dipahami hal yang sangat bagus, ya. Maka bersyukurlah para murid, para santri, bila kalian sudah mampu untuk bersedekah, bersyukur kepada unsur bumi. Satu contoh di bumi Jawa, diajarkanlah namanya sedekah bumi. Itu sebenarnya untuk menghormati, untuk menjaga siklus putaran bumi. Disebutlah terima kasih kepada dewa-dewa yang ada di bumi, agar manusia yang menempati di bumi ini menjadikan hidupnya kedamaian, mendapat keselamatan. Apa-apa yang dimakan itu nanti bisa bergantian antara orang tua dan anak dan cucunya agar tumbuh tepat sesuai yang dibutuhkan. Karena ada pemahaman di dunia tentang meyakini Tuhan yang salah kaprah, sehingga sistem untuk menjaga rotasi putaran bumi dengan dewa-dewa yang di sana tertinggal, maka banyaklah musibah bencana. Itu sebenarnya asalnya dari sistem yang tidak terjaga. Lantas bagaimana guru kalau kalian sudah mengerti bahwa sistem ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan yang diyakini, yang diajarkan manusia mengatasnamakan Tuhan, Tuhan, Tuhan? Lantas apa gunanya manusia itu? Ya sudah menjadi ketetapan. Makhluk-makhluk semacam itu nanti didaur ulang. Makanya makhluk-makhluk semacam itu, harta sebanyak apapun ya memang tidak ada gunanya. Karena tidak mengerti, terdogma, terobsesi janji pola pikir yang tidak ada gunanya. Sekali lagi bersyukurlah para murid, para santri, di kanan, di kiri, di lingkungan kita masih ada orang-orang yang bijak, mau melakukan sistem atau upacara yang mengikat untuk mengatasi keadaan unsur bumi. Karena di dalam bumi ada sesuatu kerajaan itu
yang selalu memantau tatkala manusia itu lengah, itu akan dimakan, dibuat tumbal. Dan untuk perputaran bumi yang luas ini dari moyang sejarah dulu sejak mulai dibuat, itu di dunia ini ada titik-titiknya. Nah, titik-titik di antara benua-benua yang ada memang titik yang tersakral atau titik yang terpadat dari peradaban di Pulau Jawa. Makanya di dalam Pulau Jawa itu ada yang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu titik bila ditarik tembus di dalam bumi itu mengikat dari benua Afrika, benua Amerika, benua Australia, itu mengikat kalau ditarik masuk di dalam perut bumi. Semoga guru memberi pemahaman ini untuk diketahui sangatlah manfaat ya. Demi untuk kalian semua. Dan alhamdulillah saya selaku gurumu sudah memberi bimbingan dan arahan. Jangan sampai keluarga guru, murid-murid santri dan umat kelak jangan sampai menjadi tumbal di bumi itu. Sungguh sakit kalau dimasukkan begitu. Lantas bagaimana guru orang-orang yang di sana berapa miliar manusia mengimani, mengatasnamakan Tuhan? Sebenarnya tidak ada hubungannya. Bila lupa dengan konsep apa yang punya bumi, apa yang menjaga di dalam sistem metafisika bumi, ya dia akan jadi korban, bahasanya dibuat tumbal. Itu dimasukkan di dalam perut bumi. Tubuh dan rohnya itu disiklus. Ada yang ditanam di bawah pohon, ada yang di bawah batu, dicepit-cepit itu. Itu bertahun-tahun menebus sesuatu kesalahan itu. Semoga dengan memahami ini khususnya para murid, para santri, sekali lagi guru berpesan, jangan terobsesi janji-janji surga dengan atas nama agama ya. Alam atau dunia tidak melihat agamamu, tapi melihat perilakumu. Perilaku yang bagaimana guru? Perilaku adalah nomor satu, pikiranmu harus benar, apa yang kau percaya harus rasional. Tatkala ilmumu benar, perilakumu buatlah benar. Tatkala perilakumu sudah benar, buatlah syukur dengan alam-alam yang ada di sekitarnya. Disitulah kelak kalian akan lepas. Dan yang penting, ke depan kita yang sudah tua atau dewasa, kita akan mewariskan sistem ini kepada generasi, terutama putra, cucu-cucu dan terus. Sehingga generasi kita menjadi manusia atau makhluk yang selalu terjaga kehidupannya, menjadi berkah, hidup di bumi betul-betul hidup yang damai, dan kembali lagi kepada asalnya, kita kembali kepada moyang, dan kelak andai kata diturunkan ke bumi lagi tetap menjadi manusia yang selalu dalam kedamaian, tidak banyak kekurangan, sehingga hidup selalu sirkulasi, baik di alam sana ketemu surga kita masuk dalam kedamaian, kita turun di bumi lagi selalu dalam kedamaian dan kenyamanan. Untuk sementara peradaban ini banyak manusia goncang, diberi opsi atas nama Tuhan, membentuk pola pikir, budaya, ritual-ritual ini ditinggalkan. Nasihat guru, jangan ngikuti mereka, ya, jangan ngikuti mereka. Biarkan mereka sesuka hatinya, ya. Itu tidak lama akan disiklus oleh alam, itu dibantai makhluk-makhluk seperti itu. Nah, untuk alam menjaga bumi dari nogo dino, nogo sasi, nogo tahun, dan nogo windu, itu dikasih ancer-ancer oleh guru ya. Sama dalam 2 tahun kemarin, tahun 2020 Masehi, ada namanya wabah ya. Kalau sistem penyakit itu wabah ya, itu kerusakan bumi belum parah. Diingat-ingat. Nenek moyang dulu namanya pagebluk, sekarang diganti namanya virus. Karena bumi itu butuh tumbal banyak. Orang-orang yang lepas, yang lupa dengan dewa bumi, yang lupa atau tidak mengikat dengan unsur bumi, itu disiklus. Bahasanya dimakan oleh virus itu, hidupnya dimasukkan di bumi. Sehingga kemarin-kemarin manusia itu yang kena virus-virus itu tidak ada hubungannya dengan surga ya. Meskipun amal ibadahnya banyak, tidak ada hubungannya, itu dipahami. Lantas kalau manusia ini rusaknya sudah parah, diberi kode virus ini mau menghancurkan manusia, manusia belum berubah, itu nanti ada namanya naga tahun. Dari hari ini langsung tidak ke bulan, ke tahun. Itu nanti musibah bencana ada yang di bumi, itu bencananya nanti sudah masuk
kerana yang lebih parah, nanti bisa ke alam. Angin yang tidak terkontrol membunuh manusia, hujan yang terlalu lebat membunuh manusia. Nah, nanti kalau ini manusia tidak paham atau ilmu-ilmu atau cara-cara yang ditinggalkan para moyang yang jutaan tahun ditinggal, sistem Hindu, sistem kejawen ini tidak dilakukan, itu kalau nanti yang murka, itu yang disebut adalah naga penguasa Windu, bisa disebut nanti yang disebut yang Ontobogo, itu bumi nanti yang bertindak dengan air besar ini. Jadi bumi itu nanti bisa longsor, bisa gempa, air itu nanti bisa melimpah. Buat apa guru? Makhluk yang ada di atas bumi itu dimasukkan di dalam perut bumi untuk membenahi bumi ini kembali. Ya, sebelum terjadi hal-hal peristiwa yang sangat menyakitkan dan sangat mengerikan tentang proses bumi, guru sudah memberi saran, guru sudah memberi nasihat khususnya para murid dan para santri. Semoga kita semua dalam keselamatan. Bila ada keyakinan atas nama Tuhan yang menjanjikan apapun, nasihat guru, jangan terkecoh dan jangan masuk ke ranah itu. Apa yang diajarkan guru di hari-hari tertentu, pakailah cara yang sudah diajarkan guru. Karena apa yang diajarkan guru semua sudah disiapkan untuk para murid dan santrinya sampai peradaban masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga pemahaman ini untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.